Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Selamat bertemu di kesempatan kali ini ya Bu. Kebetulan ini bapak-bapaknya nggak ada ya, ibu-ibu semuanya ya. Selamat bertemu di sini ya Ibu. Di sini saya ingin berbagi praktik tentang sekolah Merdeka Belajar. Ya, dengan materi saya yang saya bawakan hari ini yaitu kesepakatan kelas Merdeka Belajar. Sebelumnya Bapak Ibu, salah, Ibu aja di sini ada ya. Sebelumnya Ibu-ibu sudah pernah mendengar kata kesepakatan kelas? Sebelumnya Ibu-ibu sudah ada pernah mendengar kesepakatan kelas? Sudah ya, ya sudah. Sudah, tetapi kita belum tahu ya Ibu bagaimana konsep sebenarnya ya Ibu. Nah, disinilah mau saya berbagi praktik baik dari Sekolah Merdeka Belajar ini dengan judul materi yang ingin saya presentasikan yaitu kesepakatan kelas Merdeka Belajar. Ya, kita lihat dulu Ibu ya slide yang mau saya tampilkan. Bu. Sebentar ya, Bu. Oke. Iya, sebentar dulu. Ya, sudah kelihatan, Bu? Persentasenya? Ya, sudah kelihatan belum? Oke, sudah kelihatan Ibu-ibu? Ayo Bu, kalau memang misalnya perlu ngomong boleh diaktifkan mood-nya ya Bu. Sudah kelihatan kan Bu? Sudah atau belum? Sudah, oke, terima kasih. Ya kita lanjut ya Bu. Yang pertama yang perlu kita tahu dulu, apa itu sebenarnya kesepakatan kelas Merdeka Belajar. Ya, kesepakatan kelas di sini yaitu suatu aturan di mana kelas yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama dengan melibatkan siswa. Nah, perlu kita garis bawahi di sini dengan melibatkan siswa. Seperti dengan pengalaman saya sendiri ya Bu, di sini saya lebih bercerita ke pengalaman saya sendiri. Yaitu di dalam kelas jarang sekali kita melihat, jarang sekali kita menanyakan kepada siswa tentang aturan nyamannya siswa untuk belajar di kelas. Ya kan memang seperti yang Bapak Ibu jelaskan tadi bahwasanya ibu-ibu semuanya tahu kesepakatan kelas, tetapi di sini kita belum tahu bagaimana praktik dalam kesepakatan kelas untuk pembelajaran di dalam kelas. Nah, kesepakatan kelas itu berbeda dengan aturan kelas. Aturan kelas di sini yaitu aturan yang semata dibuat oleh guru sendiri, tidak melibatkan siapapun dalam mengambil keputusan. Artinya berarti segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas itu adalah semata-mata hanya guru sendiri yang membuatnya. Kita sendiri yang membuatnya tanpa melihat profil siswa itu sanggup tidaknya mengikuti aturan yang kita buat. Nah, selama ini yang berarti yang kita buat itu bukan kesepakatan kelas Ibu-ibu, tetapi aturan kelas. Tidak pernah kita melibatkan siswa dalam mengambil suatu keputusan. Kita sendirilah yang mengambil keputusan itu. Ya contohnya memang ya Ibu, saya sendiri pun seperti itu. Awalnya di dalam kelas tidak pernah saya melibatkan siswa dalam mengambil keputusan. Apapun itu bentuknya. Selalu keputusan itu saya buat sendiri dengan kemampuan saya sendiri. Saya tidak pernah melibatkan siswa dalam belajar apapun itu, termasuk tagihan-tagihan mereka, PR mereka itu semata-mata dengan keputusan saya sendiri. Ya banyak anak juga memang selalu mengatakan belum siap Bu, lupa Bu, seperti itu kan. Mungkin pengalaman saya juga sama seperti Bapak, seperti ibu-ibu sekalian di sini, bahwasanya sama yang kita alami di dalam kelas. Sama semua yang kita alami di dalam kelas. Nah, itulah yang dibilang dengan, yang dinamakan dengan aturan kelas. Yaitu semua itu kita yang buat. Sama seperti kayak kita ya ibu-ibu, selalu kita punya kontrak belajar ya kan Bu. Kontrak belajar itu kan memang kita yang buat
bukan kita ambil kesepakatan bersama. Nah, jadi intinya Ibu, kesepakatan kelas untuk Merdeka Belajar itu adalah yang kita buat berdasarkan bersama-sama dengan siswa agar terciptanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar di sini artinya lebih ke nyamannya siswa. Lebih ke nyamannya siswa, bukan ke maunya siswa. Ini nanti kalau kita ikutin maunya siswa, kita yang nggak cocok ya Bu dengan belajar maunya siswa. Nah, makanya di sini lebih enak dibilang dengan nyamannya siswa. Jadi kalau siswanya sudah nyaman, kita pun nyaman mengajarkan suatu materi. Begitu ya Bapak Ibu, begitu ya Ibu-Ibu. Ya, kita lanjut ya Ibu. Nah, yang perlu kita tahu dulu perbedaan antara kelas dengan aturan kelas dengan kesepakatan kelas. Ya, aturan kelas di sini dibuat oleh pihak yang berwenang. Berwenang itu ya kita sendiri ya Bu. Kita sendiri yang membuat aturan kita dengan tidak memperhatikan, melihat profil siswa tersebut. Mau siswanya capek, mau siswanya ada sampingan di rumah, ataupun dia bantu orang tuanya, itu tidak pernah kita dispensasikan ke situ. Kita buat saja semau kita. Nah, yang kedua bersifat memaksa. Jelas ya Ibu, aturan yang kita buat itu kan memang bersifatnya memaksa ya. Kita tidak melihat bagaimana keluh kesah mereka di dalam kelas. Apalagi terutama dalam mengerjakan tugas-tugas yang kita buat ya. Karena saya memang seperti itu, Bu. Saya memang seperti itu di dalam kelas, saya memang terlalu memaksa siswa agar mereka siap mengerjakan tugas yang saya kerjakan. Nah, yang ketiga bentuknya acuan. Boleh atau larangan juga boleh. Nah, yang lanjutnya berlaku pada satu pihak yang dituju. Ya jelas, berlaku pada satu pihak yang dituju, yaitu kita sendiri juga yang buat. Namanya kita tidak ada melibatkan siswa dalam kesepakatan kelas. Yang terakhir, jika terjadi pelanggaran, ada hukuman. Iya, memang seperti itu ya Bu. Nah, jadi dalam praktik baik saya ini yang saya buat pada atap saya, juga jika mereka tidak mau tidak melaksanakan apa yang saya perintahkan, tagihan yang saya kasih ke mereka, saya kasih hukuman pada mereka. Saya kasih hukuman pada mereka ya setidaknya dengan apa ya, dengan nada ngomong yang agak tinggi ke mereka agar mereka sebenarnya sadar bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah salah dan itu tidak baik mereka lakukan di dalam kelas. Nah, kesepakatan kelas. Kalau di sini kesepakatan kelas dibuat oleh setiap pihak yang terlibat. Artinya di situ juga ada anak. Boleh juga ada orang tua yang boleh ikut seperti yang modul yang dijelaskan sebelumnya tadi oleh Ibu Mia Sabrina, bahwasanya orang tua juga boleh ikut di dalam keterlibatan ini. Artinya orang tua itu ngomong sama anaknya, jadi anaknya juga di kelas yang kita ambil dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, melibatkan negosiasi. Iya, dalam kesepakatan kelas ada negosiasi antara kita sama murid, antara kita sama siswa. Tetapi dalam aturan kelas tidak ada negosiasi apapun. Nah, seperti itu yang saya alami sendiri memang di dalam kelas negosiasi sama anak itu memang tidak ada. Apalagi dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan kepada mereka. Nah, kebetulan memang saya membawakan mata pelajaran ekonomi ya Bu, dan saya merasa itu sulit, materi yang sulit, pelajaran yang sulit di jurusan IPS ya, di jurusan IPS itulah yang sangat sulit. Makanya saya selalu memfokuskan mereka, ketika saya menjelaskan mereka juga harus fokus, ketika saya ngasih tugas mereka harus selesai, ketika saya ngasih PR mereka harus siap tepat pada waktu yang saya tentukan. Tidak boleh meleset, memang tidak boleh meleset, harus selesai. Jika mereka memang tidak mengumpulkan tugas-tugas, tagihan-tagihan yang mereka berikan kepada saya tidak pada waktunya, maka tugas itu tidak saya terima, tidak saya ambil nilainya. Seperti itu memang pengalaman yang saya buat. Tapi nanti kita lihat di belakang ya Bu, di presentasi berikutnya nanti ada apa ya? Ada kesadaran untuk diri saya sendiri bahwasanya tidak tidak baik seperti itu seorang pengajar karena seperti itu tidak akan menimbulkan belajar yang merdeka belajar. Ya, bentuknya harapan dan perilaku positif.
Jelas di situ harapan anak nanti terlihat dan juga perilaku anak juga terlihat di situ. Makanya tadi saya bilang kalau kesepakatan kelas itu baiknya dikatakan bukan maunya anak, tapi nyamannya anak. Perlu kita tahu ya Bu, jangan maunya anak, tapi nyamannya anak di mana. Kalau anak yang sudah nyaman, saya rasa guru juga akan nyaman belajar di dalam kelasnya. Kemudian berlaku pada semua yang terlibat. Ya, semua yang terlibat artinya semua yang ada di dalam kelas. Lanjutnya, jika terjadi pelanggaran, ada refleksi untuk belajar bersama. Proses lagi belajar bersama, bukan lagi untuk ada hukuman yang nilainya kita buatnya apa ya? Kita buat nilainya jadi rendah atau kita kasih memang semuanya. Sebentar ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Ada kesalahan teknis, sebentar ya, Bu. Ya, ada kesalahan teknis sedikit. Sebentar ya, Ibu. Tidak nampak tampilannya ya? Tidak nampak tampilannya ya, Bu, Ibu? Ya, sebentar ya, biar saya tampilkan dulu. Kenapa ini tidak nampak? Sebentar. Supaya nampak dulu. Ya, ya, sebentar ya, sedikit lagi ya, Ibu. Sudah nampak, Ibu? Belum? Sudah nampak Bapak Ibu belum ya? Sudah nampak, Ibu? Masih belum kelihatan? Ya, sudah kelihatan ya? Masih belum kelihatan ya? Oke, sudah kan? Oke, sudah Bu. Ya, sudah kelihatan ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang tadi. Ya, kita lanjut tadi ada terhenti ya. Nampak ya? Ya, yang tadi yang terakhir ya, poin yang terakhir di kesepakatan kelas ya, Ibu. Jika terjadi pelanggaran, ada refleksi untuk proses belajar bersama. Artinya untuk proses belajar yang lebih baik, yang lebih nyaman di dalam kelas. Bukan berarti kita memberikan hukuman kepada anak. Ya. Nah, akibat dari kondisi yang seperti ini, yang memang saya alami yang seperti ini, yang saya lakukan di dalam kelas, anak merasa bosan belajar. Iya, anak merasa bosan belajar. Karena apa? Karena selalu saya kejar-kejar mereka. Kalau mereka merasanya capek belajar ataupun mereka merasa pada saat itu mereka lagi nggak mood, saya tetap paksa. Saya tetap paksa mereka harus. Kan saya mengatakan seperti ini, "Nak, kamu jurusan IPS, belajar ekonomi itu kamu harus belajar karena itu inti dari jurusan kamu. Makanya ekonomi itu dijadikan lintas minat pelajaran untuk anak IPA." Nah, seperti itu. Tetap saya memang kasih motivasi dan semangat agar mereka tetap belajar. Makanya di sini saya membuat sebenarnya aturan kelas, bukan kesepakatan kelas untuk mereka. Walaupun mereka nggak mood, tetap harus ikut belajar. Walaupun mereka capek, tetap harus banyak tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Ya, di pikiran saya, dalam mindset saya, mereka itu bisa. Karena saya sendiri pernah merasakan siswa seperti mereka, saya bisa, mereka pun harus bisa. Nah, seperti itu. Yang kedua, akibat dari kondisi yang seperti ini, mereka jadi membangkang. 1-2 siswa, tidak pun saya bilang 1-2 siswa, sebagian siswa yang ada di dalam kelas itu menjadi membangkang. Karena apa? Karena ibu ini mungkin dipikir mereka saya ini tidak ada
dispensasinya sama mereka lagi, tidak ada dispensasinya sama mereka. Soal nanti udahnya soalnya banyak, terus nanti ada lagi tugas, terus lagi harus anak-anak maju ke depan, nah seperti itu. Makanya saya tidak mau tahu bagaimana latar belakang mereka, apa yang mereka kerjakan di rumah. Yang penting bagi saya, mereka siap menyelesaikan tugas saya sendiri. Walaupun nanti misalnya contoh kecilnya saja ada terjadi pergantian pelajaran, ketika saya masuk mereka masih mengerjakan pelajaran yang sebelumnya, itu langsung saya cut. Langsung saya cut bahwasanya sekarang sudah bukan pelajaran mapel yang sebelumnya, ini pelajaran saya. Kamu harus buka pelajaran saya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, akibat dari kondisi yang saya lakukan di dalam kelas seperti ini, mereka menjadi tidak percaya diri. Iya, mereka semua tidak percaya diri. Ibu-ibu mereka tidak percaya diri. Walaupun mereka itu sebenarnya bisa. Misal mereka itu belajar tentang kebijakan moneter ya, rumus kebijakan moneter atau pendapatan nasional. Walaupun dia bisa, tetapi dia jadi tidak percaya diri. Karena apa? Takut ibu ini nanti marah. Takut ibu ini nanti ini salah. Takut karena memang sudah terjadi ancaman-ancaman sebelumnya. Ancaman-ancaman yang sebelumnya. Makanya di sini saya dari materi yang saya dapatkan dari sekolah Merdeka Belajar ini, banyak materi yang saya dapatkan, terutama memang dari cara mengajar saya sendiri yang terlalu memaksa siswa agar mengikuti maunya saya, bukan maunya siswa. Nah, yang terakhir, yang keempat, akibat dari kondisi seperti ini, anak merasa ketakutan. Iya, ketakutan. Ketika saya masuk, semua pada sibuk. Semua pada sibuk bertanya kepada temannya, ada PR? Ada PR, ada tugas, yang mana? Karena mereka takut ada yang terlewatkan atau ada yang tidak dikerjakan mereka. Terkadang memang dari jauh saya sudah melihat mereka udah pada kumpul di satu tempat mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir jelas ya, yang terakhir dari keempat itu dampaknya kemana? Ke nilai yang rendah. Nilai yang rendah. Banyak anak yang terutama di pelajaran ekonomi yang saya bawakan ini banyak anak yang di bawah KKM nilainya. Di sini saya langsung merefleksi diri saya sendiri, berarti saya gagal dalam membuat mereka nyaman dengan saya. Seperti itu. Saya tidak lebih ke nilainya, tetapi saya memang lebih melihat anaknya di dalam kelas itu bosan, berarti dia tidak nyaman dengan saya. Nah, dari akibatnya seperti ini, nah saya sekarang merasakan sebelum memasuki kelas adalah baiknya kita membuat konsep kesepakatan kelas bersama dengan anak. Itu yang saya tahu sekarang dan yang lebih baik sekarang perlu kita lakukan konsep kesepakatan kelas. Untuk membangun kesepakatan kelas yang diinginkan siswa itu perlu kita perhatikan dengan 3R tambah 1H. 3R tambah 1H itu yang pertama itu adalah related, yaitu berhubungan. Adalah hubungan antara siswa, hubungan yang baik antara siswa dengan guru. Jadi nanti di dalam kelas pastilah tercipta kenyamanan. Memang kalau kita tahu ya Bapak Ibu, kalau aturan yang kita buat, kalau Merdeka Belajar yang kita buat, kesepakatan kelas untuk Merdeka Belajar, ya kan? Kesepakatan kelas dalam Merdeka Belajar yang kita buat itu bersifatnya aturan kelas lah kita bilang, aturan kelas sifatnya nanti dia itu semu. Anak-anak pun jadi bosan. Tetapi kalau kesepakatan kelas yang sama-sama kita buat sama anak, memang lebih ramai kelas itu. Memang lebih ramai. Ya kan Bapak? Ya kan Ibu-ibu? Memang dia lebih ramai. Dan pasti adalah batasan antara guru dengan siswa. Karena kesepakatan ini kan sudah dipegang mereka. Walaupun kelihatan ramai, tapi tetap dalam aturannya, karena mereka juga sudah tahu kesepakatan-kesepakatan yang kita buat. Dan mereka tidak akan mau melanggar kesepakatan itu, karena juga mereka terlibat dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, yang kedua, yang kedua respectful, menghargai. Nah, disitulah nanti pada saat proses belajar mengajar, siswa juga menghargai kita, karena seperti yang saya bilang juga sebelumnya, bahwasanya dalam mengambil keputusan, dia juga ikut campur di dalamnya. Pastilah menghargai keputusan yang kita buat bersama. Yang ketiga, reasonable, yaitu beralasan. Ada alasan yang dibuat. Ada alasan yang dibuat kenapa dibuat seperti ini aturannya. Mereka juga
pasti menyanggupin aturan yang kita buat. Kesepakatan, maksud saya kesepakatan yang kita buat. Helpful, yang keempat, 1H itu ada helpful, yaitu membantu, saling membantu antara sesamanya di dalam kelas. Nah, jadi ibu-ibu di sini untuk kedepannya nanti saya pribadi memang masih banyak kekurangan dalam kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas untuk mewujudkan merdeka belajar di dalam kelas. Jadi merdeka belajar itu adalah sepakat antara kita dengan murid, kita dengan siswa, agar mereka nyaman dengan kita. Jadi sekarang ini konsep merdeka belajar itu ada pada murid. Ada pada murid, tapi tidak berarti ini semuanya maunya murid ya Bapak Ibu, ya Ibu-ibu ya. Kalau semuanya mau murid, maka kita yang bertentangan dengan kita. Jadi artinya harus nyamannya dengan murid. Oke, sampai di sini dulu Ibu-ibu semuanya. Saya sudah melihat Ibu-ibu ini udah apa ya, dilihat dari wajah-wajahnya ini sudah senyum-senyum. Sepertinya ada yang mau direfleksikan atau ada yang mau berbagi pengalaman juga sama seperti saya, bahwasanya ya Bapak Ibu ingin menceritakanlah pengalamannya dengan saya ya, walaupun kita tidak pernah bertemu ya Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya tidak pernah bertemu, tapi kita bisa melihat tatap wajah di layar yang sekecil ini. Ya, ada ibu-ibu, aduh saya ingatnya Bapak Ibu aja. Ayo, ada ibu-ibu yang mau merefleksikan dari materi kita, atau ibu-ibu mau ngasih masukan lah sama saya ini. Ibu kenapa kayak gitu jadi guru? Kok semuanya pada ibu? Kok nggak ngerti siswa sih? Ada ibu? Atau ibu-ibu juga seperti saya, nggak pernah buat kesepakatan kelas, buatnya aturan kelas doang. Oh, ada yang melambaikan tangan. Oh, Ibu Tengku ya, Ibu Tengku. Sudah melambaikan tangan. Silakan ya, Ibu Iis. Belum dengar Bu, moodnya Bu, mic-nya Bu. Iya. Terlalu bersemangat nih ya Bu ya. Ya, ini saya suka dari Ibu. Walaupun kita tidak pernah bertatap tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini saya rasa untuk materi yang Ibu sampaikan itu cukup menarik, hingga dari tadi saya nggak sabar ini Bu ya. Bisa dibilang ini saya mau refleksi diri ataupun sharing aja gitu Ibu tentang kesepakatan kelas Merdeka Belajar ya Bu. Iya Bu, Merdeka Belajar Bu. Iya, untuk saya sendiri nih Bu ya, saya rasa saya sharing aja untuk saya sendiri antara kesepakatan dan aturan kelas ya Bu ya. Kalau menurut saya, kalau aturan kelas itu, kalau saya sendiri ya, aturan kelas itu saya buat fungsinya untuk mendisiplinkan anak-anak. Yang seperti Ibu bilang tadi, ya, kan kita ini harus ada, walaupun kita dekat. Seperti saya mengajar bahasa Inggris di kelas 12. Di kelas 12 ini kan kita lebih, kalau untuk kesama anak-anak itu lebih untuk berbicara seperti ngobrol dengan teman. Kita nggak bisa yang terlalu kaku, anak-anak harus mengikuti apa mau kita, seperti itu. Iya, seperti itu ya Bu. Iya, makanya kalau di kelas itu memang harus ada aturan kelas itu tadi untuk kedisiplinan. Kedisiplinan yang seperti Bu bilang tadi ya, kalau kita ingin memberikan tugas itu kita masukkan bukan untuk membebani siswa, tapi untuk menilai siswa apakah dia sudah mampu mengikuti pelajaran yang telah kita berikan. Kalau saya lebih ke situ ya Bu. Untuk kesepakatannya sendiri, memang dalam kelas ya saya buat ya aturan dan kesepakatan. Kesepakatan ini saya buat untuk ya mengembangkan bagaimana ini untuk ke anak ya, untuk mengembangkan kreativitas anak dalam ketika kita memberikan tugas kepada anak tersebut. Saya nggak mau ya, umpamanya contohnya ya, saya memberikan contoh kepada anak-anak seperti ini, tapi saya ingin hasilnya yang dibuat anak-anak itu lebih daripada yang saya contohkan. Coba Nak, sebelum memberikan tugas saya selalu ajak mereka berdiskusi, coba kalian berimajinasi, coba kalian pikirkan yang lebih baik lagi dari ini, kira-kira itu saya bilang itu kan, yang cocok itu seperti apa ya, menurut kamu yang lebih enjoynya kemana gitu. Tapi tetap aturan kelas tadi tetap ada ya, aturan kelasnya itu tetap ada untuk sebuah pelajaran. Kalau dalam bahasa Inggris
ini kita dalam sistem daring ya. Untuk daring ini kemarin saya ada memberikan tugas kepada anak yang tentang memberikan bantuan dan servis itu melalui video pembelajaran. Saya bilang ke anak-anak, kamu ciptakan imajinasi kamu, gunakan alat komunikasi yang paling bagus, saya bilang kan, sehingga dapat mendukung kreativitas kamu, kerja kamu itu jauh lebih baik gitu, seperti itu Bu ya. Iya. Untuk konsep kesepakatannya tadi ya memang benar ya Bu, kita kepada siswa itu ya, hubungan kita kepada siswa ya saling menghargai, bagaimana terus membantu siswa yang tidak mampu. Ketika siswa ini tidak mampu ya, ketika kita memberikan mungkin seperti tanya jawab kepada siswa, ketika siswa menjawab dengan salah, mungkin saya tidak langsung menjudge siswa itu salah, langsung menyalahkan, enggak. Saya merefleksikan temannya yang lain ya untuk mendapatkan jawaban pendapat temannya bagaimana, dan dia juga dapat berpikir ya, dapat mengembangkan ya kan, dapat menilai sendiri bagaimana tentang jawaban dia itu, seperti itu. Kalau saya Bu, memang saya rasa kalau untuk Merdeka Belajar lebih Bu ya, masukan untuk saya itu ya, memang untuk anak sekarang kan memang nggak bisa kita paksakan dalam belajar ya kan Bu, dalam kelas juga ya. Berarti kalau dari Ibu Tengku ini, Ibu Iis ini, berarti di dalam kelas itu setidaknya ada aturan kelas dan juga kesepakatan kelas. Iya benar Ibu. Ya, agar memang kelas itu lebih hidup. Iya, lebih benar. hidup dan lebih nyaman, guru nyaman, siswa juga nyaman, bukan hanya nyamannya murid ya Bu ya. Iya benar. Terima kasih Ibu, terima kasih masukannya Ibu, ya terima kasih, bisa jadi referensi bagi saya juga untuk kedepannya mengajar seperti itu ya. Terima kasih Ibu. Lanjutkan kepada ibu-ibu yang lain, masih ada yang mau? Ya saya harapkan juga ibu-ibu mau merefleksi ya Bu ya, biar saya tahu nih apa yang harus saya lakukan lagi di dalam kelas. Ya ibu-ibu sepertinya Mami Rika Erawati ya? Iya, oh bukan, 12 MIPA 4. Wali kelas ini sepertinya. Ya, wali kelas 12 MIPA 4. Seman Sabah ya, memang Seman Sabah ini top lah. Ya, walaupun memang tidak pernah bertatap tangan ya Bu, berjabat tangan, tapi dari sini juga saya sudah puas melihat wali kelas MIPA 4 Seman Sabah ini. Oke, ya, Bu? Udah boleh? Ya, lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Erawati. Saya ingin merefleksikan pengalaman saya. Contohnya di kelas 10, kebetulan saya wali kelas dari kelas 10 IPS. Nah, dari awal pembelajaran itu setiap setiap masuk ke kelas itu saya harus tekankan, ibaratnya seperti ini. Saya selalu mengingatkan contoh dalam membuat tugas ataupun saya memberikan tugas kepada mereka. Mereka itu mengerjakannya contoh kesepakatan sama seperti Bu Is tadi. Saya hanya mengambil sedikit contoh, paling tidak hanya sekedar, tapi si anak ini harus mampu ataupun harus bisa lebih dari saya, atau bisa mereka membuat sekreatif mungkin contoh tersebut agar antara guru dan siswa tersebut itu saling memahami. Berarti anak tersebut ataupun siswa tersebut sudah paham dengan sedikit contoh yang saya berikan, dia bisa lebih memahami ataupun daya nalar dia itu lebih tinggi daripada saya. Nah, kemudian aturannya dalam aturan pengerjaan tugas itu selalu saya tekankan, anak yang tepat waktu dalam mengerjakan tugas ataupun mengumpulkan tugas, nah kebetulan benar semua, itu nilainya akan saya bedakan kepada anak yang lambat mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas walaupun dia benar semua.
Nah, seperti itu saya tekankan kepada mereka. Itu sesering mungkin saya bilang ke mereka agar mereka itu lebih menghargai waktu ataupun kedisiplinan dalam mengerjakan suatu tugas. Nah, mungkin hanya sedikit ini saja yang saya bisa ungkapkan atau saya bisa refleksikan kepada Ibu Guru Merdeka Belajar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Tapi terima kasih ya Bu atas masukannya, refleksinya kepada saya bahwasannya memang anak itu harus lebih dari kita ya. Harus lebih dari kita dalam apa ya, dalam berpikir, dalam berkreasi seperti itu ya. Tapi ya Bu, di sini saya juga ingin menyampaikan bahwasanya di dalam materi, di dalam kami ekonomi ya Bu ya, di situ sudah ada tercipta rumus-rumus. Nah, rumus-rumus itu tidak bisa kami kreasikan lagi karena dengan rumus jawabannya sudah pas. Ya kan, dengan rumus jawabannya sudah pas, tetapi memang kalau di dalam menyampaikan, misal saya meminta pendapat kepada mereka, bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu bagaimana menurutmu tentang uang di Indonesia misalnya gitu kan? Nah, mereka bisa Bu menciptakan kreasi-kreasi mereka bahwasanya uang itu seperti ini Bu, uang itu seperti ini di Indonesia itu sedang ini, apalagi dengan masa Covid seperti ini kan, bagaimana nilai rupiah kita bisa seperti itu. Tapi kalau seperti yang saya contohkan tadi dengan pendapatan nasional itu sudah ada rumus tersendiri dan kami tidak bisa mengkreasikannya. Jawabannya sudah pas berdasarkan rumus. Terima kasih Ibu. Nanti untuk kedepannya saya akan coba untuk membuat anak lebih dari yang saya inginkan sebenarnya. Terima kasih Ibu Rika Irawati. Sampai berjumpa. Ya. Ada lagi Ibu? Siapa ibu-ibu yang mau? Ada yang meraih hand-nya lagi? Iya, tadi tuh Ibu 11 MIPA 4. Silakan Bu, lanjutlah Bu. Iya, 12 MIPA 4 Ibu ini dari tadi senyum-senyum. Saya tengok senyumnya ini terlalu menguras kantong. Ya, lanjut Bu, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu semuanya, terutama Ibu Rukia Kumalasari. Enggak Wongso ya Bu, Siregar ya. Iya. Terima kasih Bu untuk waktunya memberikan saya untuk merefleksi ya yang Ibu sampaikan tadi. Sepertinya saya melihat dari pengalaman mengajar Ibu, pengalaman mengajar Ibu Tengku, begitu juga dengan Ibu Rika Irawati ya. Sepertinya pengalaman mengajar kita ini sama-sama semuanya gitu ya kan. Apa ya? memaksakan kehendak kita kepada siswa gitu ya Benar kan. Bu, benar-benar. Iya, benar banget. Kayaknya semua kita guru. Mungkin itu sebabnya dikarenakan dari dulunya kita pola pikir kita ini dididik dari guru-guru dulu kita gitu juga ya kan. Iya, benar, harus benar. tepat waktu segini, jamnya segini, harinya segini. Gitu juga waktu kita belajar di perguruan tinggi gitu juga ya kan. Kontrak belajarnya presentasinya wajib segini ya kan, harus ini ya, segala macam lah aturannya. Sehingga ketika kita mendidik siswa kita pun ya kita seperti mengajar otoriter jadinya ya. Tapi kan Bu, saya rasa selama kita mendidik pastilah pernah kita membuat kesepakatan belajar itu, niat kita itu untuk mensukseskan anak didik kita pastinya ya kan. Tidak ada niat buruk kita untuk menjadikan mereka menjadi yang lebih buruk gitu. Tapi terkadang ya kita tidak memahami yang namanya psikologi siswa kali ya, sampai-sampai mereka merasa mereka seperti dipaksa gitu. Cuman lagi saya kalau pengalaman tadi kita hampir sama kan Bu, sama lah saya bilang. Cuman lagi sepertinya kan Bu, kalau dari yang Ibu sampaikan tadi kan kalau semuanya harus nyaman, siswanya harus nyaman gitu dengan kesepakatan kita. Sepertinya kayak yang dibilang Ibu Tengku tadi, kalau semuanya harus Ibu Tengku atau Ibu Rukia, kayaknya Ibu Rukia tadi ya yang bilang. Kita yang gawat ya, kita yang gawat nih kalau semuanya harus si siswa aja yang nyaman, kitanya nggak nyaman gitu ya kan. Ya memang harus sama-sama nyaman sehingga harusnya ada kesepakatan yang baik ya kan. Tapi dari pengalaman saya pribadi juga kan Bu, ketika saya memberikan contohnya pengumpulan tugas tadi lah. Sebenarnya dalam pengalaman kita itu kita ada sih mengasih mereka kerenggangan waktu gitu ya. Mungkin lain guru, lain pendidik itu lain memberikan cara
mengumpulkan tugas atau mendidiknya itu berbeda-beda ya. Iya. Nah, menurut saya yang Ibu sampaikan tadi, oke, itu bisa saya jadikan acuan di pembelajaran saya nanti, bahwasanya ketika saya terlalu memaksakan siswa, anak itu bisa bosan. Iya, pengalaman saya di kelas pun pasti ada siswa yang Iya, bosan pasti ada yang ketika, bosan. nah, apalagi Dampaknya ke contoh, nilainya jadi rendah ya, Bu? ya, Iya, ya, nilainya pasti rendah. sepertinya rendah Bu, gara-garanya apa itu tadi, contohnya saya misalnya menyuruh mereka mencatat materi gitu ya, itu kan pemaksaan ya, padahal itu terserah mereka mau menyatat atau tidak, padahal tujuan baik kita tuh ada. Ketika mereka mencatat sedikit banyak apa yang dicatat mereka itu pasti ada masuk sedikit ke dalam otak kan gitu kan secara psikologinya. Tapi itu menurut kita seperti sebagai guru, sebagai siswanya kan tidak merasa begitu. Mereka merasa itu seperti beban gitu ya kan. Baiklah Bu, yang Ibu sampaikan tadi akan kami jadikan ya pembelajaran atau itu masukan untuk kami mengajar di kelas kami masing-masing juga nantinya. Terima kasih Bu, cukup sekian. Kalau ada salah saya mohon maaf. Ibu-ibu semuanya, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi. Selamat pagi ya Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Wali kelas 12 MIPA 4 Seman Sabah ya. Ya, berarti kesimpulannya agar kita sama-sama merasa nyaman di dalam kelas, baik itu gurunya nyaman maupun siswanya nyaman, berarti kita harus membuat dua, aturan kelas dan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas untuk murid, untuk anak, aturan kelas untuk kita sebagai guru. Seperti itu ya Ibu-ibu semuanya. Ya, terima kasih atas partisipasi Ibu-ibu untuk mengikuti presentasi saya hari ini. Saya doakan semoga Ibu-ibu semuanya sehat selalu, murah rezekinya, kita bisa berjumpa di suatu tempat nantinya ya. Sebelumnya saya mau ngambil dokumennya dulu ya Ibu-ibu. Ya, ya. Yang pertama, silakan buka kameranya dulu Ibu-ibu semua, duduk yang rapi. Ya, berikan senyuman termanisnya. Silakan. 1, 2, 3. Ya, satu lagi tangannya literasi ya Ibu, ibu-ibu semuanya sambil berikan senyuman yang manis ya. Tangan Ibu Rolita belum nampak literasinya. Ya, Ibu Rolita ya. 1, 2, 3. Oke, sudah 2 aja ya Bu, nggak usah banyak-banyak ya Bu ya. Oke. Ya, terima kasih atas semuanya Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tuh